Arkeosi melawan BG atau Burmese Gold. Welcome to Mobile Dengan Legends. Saiko dan juga Finn yang akan bersama Yes. bersihkan minion di arah tengah. Ini mirip-mirip seperti rotasi pada umumnya. Iya. Dan Balmonnya bakal motong ya, oke cukup menarik. Ini mungkin rotasinya akan ke atas. Walaupun tulis pertama mungkin. Cukup berani tuh Balmonnya di lane-nya R7. Iya. Oh, mau ngambil blue buff-nya dulu. Purple. Masih ada, ya purple buff. Masih ada retri juga ditahan. Di Towndernya udah diambil kah? Yes. Ya sementara kayak di purple buff-nya lagi coba untuk dibersihin sama Burmese Gold-nya dan yes diambil, Diambil oleh sama Ace. Ace. Purple Dan buff-nya. ya ini bakal membuat kayak pergerakan dari Arkeosi bakal sedikit terlambat untuk di menit 1 sampai 3. Oke, Ace punya 2 purple buff yang sudah diamankan oleh dia. Ini Cloud udah bener-bener enak banget, apalagi kita tahu powernya dari Cloud ketika DHS sudah jadi dan yang dia lakukan adalah farming. Sedangkan dari Link tanpa adanya blue buff akan semakin berat juga dari penggunaan energinya walaupun sudah diubah, di buff di patch yang terbaru, tapi tetap aja nggak adanya buff akan susah. Iya. Siapa yang dapat nih? Tarik ulur ya. Dia ada pasif sih R7. Iya, dia Iya. Nyimpen dulu. Ya, player Sama kita ya. player side yang benar-benar jago ya. Yes. Udah tahu dia gimana caranya untuk kontrol lane-nya. Tapi mungkin akan diamanin untuk buff-nya dari seorang Ace. Ya Ace-nya bebas banget nih farming terus dia. Iya, makanya. It's Wih, skin Link yang baru ya, baru ngeh aku. Yoi. Gila, keren juga. Kemudian Seven-nya langsung melangkah ke arah D kali ini yang mau memotong adanya minion dan karena ada Ace kali. Jadi R7 tidak terlalu komit ya. Jadi area Masih ada mid-nya. dunk sih itu. Uh-huh. Masih ada ulti dan itu kalau Albertnya ada biru mungkin dia bisa lompat ke atas pitch poise dan dapetin point kill ke arah Balmond. Tapi kayaknya udah berani temponya masih sama-sama saling membaca ya Betul. dari kedua tim. Om Wawa gimana? Early game ini? Early game-nya menurutku kalau adanya Digi juga ya di Burmese Gold, ada juga Selina, mereka harus bisa menguasai di early game-nya. Tadi kita lihat pressure-nya sudah datang dari BG di mana mereka coba untuk ganking ke arah R7, tapi ternyata R7 juga bisa jaga jarak, dia masih bisa mainin, jadi dia masih bisa bertahan juga. Dan pola serangan yang dibuat atau lagi di-build oleh Burmese Gold adalah lebih terfokus untuk naik ke bagian atas. Tapi kali ini sudah agak sedikit beda sih. Kali ini dia sudah mulai juga mendekati ke Cloud-nya. Cloud-nya bakal jaga habis-habisan sekarang Ace-nya yang tadinya udah dapetin purple buff. Dan ini bebas banget buat seorang Ace untuk bisa melakukan farming dengan sangat terbuka sekali. Aduh, Oh, Ya, tapi setuju sekali. kena Disal Arrow itu dari seorang Kid Saiko. Oh, dibuka ternyata dan bahkan ultimate-nya langsung dikomit berduaan saja. Maybe tidak adanya flicker, tidak adanya ultimasi level 3 ternyata di King. Dan langsung mengambil saja R7. Masih ada combo dengan flickernya, masih bisa kabur. nice Dangnya benar-benar on point banget di timing yang sangat pas. Tapi B-nya masih cabut dia. Masih ada flicker dari seorang D. Masih bisa untuk menghindar serangan Link-nya. Belum berasa, belum bisa langsung knockdown begitu saja. Masih ada duet dari Saiko-nya, masih mundur ke arah belakang. Masih ada trap dari Selenanya, masih bisa survive. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya dari Burmese Gold sudah menguasai dari Turtle Pit ya. Iya, dan untungnya untuk dari laning di area atas masih bisa dijaga juga oleh tim Arkeosi meskipun harus kehilangan ulti ya. Barusan. Yap. Dan turtle juga akan diamankan oleh tim dari Burmese Gold. Oke, bener-bener ini rotasinya pas banget dari atas dan bahkan Finn flicker tapi sayangnya dia dari begitu saja dan dianya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Kid, the Wonder Kid, bener-bener fast hand banget ketika dia terkena stun dan menghindari ultimate dari Eudoranya seorang Calvin si pencuri Lord. Yes, dan bahkan ada Unstoppable Force juga dari seorang Ruby ya. Dengan kita lihat Ace langsung membersihkan landingnya dengan cukup cepat di area atasnya dengan Blazing Duet. Ya. Dan nggak akan terlalu agresif sebenarnya dari tim Arkeosi. Mereka udah mulai coba disetir sama teman-teman dari Burmese Gold, tapi bisa ditarik ulur. Saiko pun juga tidak akan memaksakan setelah terkena Abyssal Arrow 2 kali Finn juga. Sengaja dikenain. Sengaja mulai di pin dari gerakan dari seorang Finn-nya. Coba untuk menarik Selena ya. Secara bottom lane yang terpesan. Ada West of Play juga. Knock up dan langsung diamankan oleh Albertnya. Semua pedangnya diambil.
sudah mendapatkan item juga yang cukup berbeda kali ini R7. Iya, Memakai Heptasis Heptasis. terlebih dahulu ya. Instead of bikin Bloodlust atau bikin sayap, kita jarak mid lane-nya tidak terkabul terkena satu orang, tapi ada ultimate dari sang tingginya ada R7 yang belum menggunakan ulti baru keluarkan begitu saja, belum ada serangan, sakit tapi banget lihat jatuh. kitnya, enggak ada flicker dan dia makin begitu saja oleh Psycho-nya, di kill secure, dia mau kemana, masih ada flicker dalam 4 detik, tapi ternyata tidak, damage-nya terlalu besar dari R7, langsung diamankan 2 hero dari tim Burmese Gold. Yes, 2 untuk 1 kali ini. Ditukarkan dengan Vince saja di area mid dan bahkan dari area kill mereka coba untuk mendapatin lagi kah, tapi ternyata ada ejector dari seorang Psycho. Ternyata minionnya habis sih Momo-chan. Iya. Tapi mereka udah dapetin 1 turret di area bawah terlebih dahulu. So it's fine. Satu mission terbuka dan yang kehilangannya juga Psycho-nya untung, bukan dari Albert. Dengan emblem tank ternyata yang dipilih oleh Psycho-nya, tidak memakai emblem support untuk talent yang ketiganya untuk cooldown dari flicker atau mungkin dari ultinya. Biar lebih tebal lagi mungkin ini strategi dari RRQ. Iya, dan Lemon pun kali ini bakal coba untuk menahan lane di area atas, udah bertukar ya dengan seorang R7. Dari Burmese Gold kalian kedua. Betul. Yes, dengan goldnya masih tidak berbeda jauh dari Psycho juga. Masuk kah? Masih ada ultimate Albert dari Maybe datang. sih Lemon sebenarnya. juga datang. Retribution-nya bagus banget Albert. Dan bahkan ada masalah plate-nya, Maybe-nya masih bisa survive. Kitnya juga belum ada big points ya, Maybe. One more hit, Lemon. didapatkan begitu saja. Dan bahkan kita lihat sini dari Iya, D-nya dan melawan Seven-nya. R7-nya belum maju. Ada Albert juga tidak memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 orang ditukarkan dengan 3 orang dari RRQ. Ini masih cukup worth it harusnya, karena RRQ dapetin 1 lordnya tadi, retribution dari Albert. Ada turtle ya yang bisa di-secure juga. So ya, kembali dari Burmese Gold, mereka tadi sempat agak sedikit kelimpungan tapi akhirnya mereka harus bisa tarik nafas juga. Ace masih bisa mendapatkan space yang dibutuhkan juga. Secara level kali ini masih unggul jauh, masih 1 level di atas dari seorang Albert. Iya, debate lagi nggak tuh sama si Vin? Dia Yes, sengaja bener. makan biar Albertnya bisa follow up kalau misalnya memang Selinanya dari kitnya masuk gitu ya. Dan bener-bener langsung di-stun gitu kan. Yes. Kayak sengaja kena arrow, langsung di-stun sama Eudoranya, ada Thunder Strike juga kombonya. Plus ada mobilitas yang cukup cepat juga dari Albertnya. Yes, endless battle dari kantongin sama seorang Albert juga. Oke. Dia balik ke area atas. Lemonnya sendirian di bottom lane, langsung Thunder Strike dikeluarkan oleh Maybe-nya juga sekarang, tapi masih ada Psycho-nya, belum dikeluarkan ultimate dikeluarkan, tapi tampaknya masih ada time journey selalu, always seperti itu. Psycho-nya masih hidup, masih Albert. bertahan, dan bahkan Albert ya, 1 pedang lagi, Lemonnya datang. one for it, big Di point. range. Oh my god, ternyata Lemon. masih bisa untuk bertahan justru. Oh, maybe. Malah dari Ruby Didi-nya tadi gagal Albertnya karena ada ejector. Iya. Itu kalau nggak ada ejector masih bisa di pick off sama seorang Albert ya. Tapi it's okay, Lemon juga udah ngedapetin 1 kit ini. Dan tipis banget sebenarnya dari Maybe-nya masih bisa balik ya tadi. Oh, Dan tadi enak banget sih sebenarnya buat Arkeologi adalah mereka punya sisi yang cukup luas ya. Dari Lemon dengan adanya Run of Giant-nya itu bisa kunci sebenarnya karena nggak ada Purify sama sekali. tapi R7 mulai masuk dari Brevetternya tidak mengenai ke arah seorang D, dan Ace-nya berhasil mendapatkan turret di area atas. Hit. Wow, ini bakal agak sedikit berat sepertinya buat Arkeologi di game Lah. pertama. Iya, karena Burmese Gold tadi sempat tertinggal 1000 gold, sekarang sudah mulai berhasil menyusul dan lagi. Turtle-nya masih disenggol oleh BG dan mereka dapetin. Iya. 2 turtle. Oke, 2 turtle. Yes, benar banget. 2-1 ya. 2-1. Ini udah ada bracelet juga untuk Gila, Ace. defense-nya. Ini Ini. dari Golden Maybe-nya Staff. sih benar-benar kayak nahan buat Cloud-nya aman sih. Time journey-nya tuh selalu Iya. kayak ditempel buat si Cloud-nya biar dapetin Purify gratis juga. Dan bisa untuk Blazing Duet dengan tenang. Dan selalu Psycho-nya yang bakal menjadi nge-trigger ya. Selalu nge-trigger Dia ultimate-nya. pancing sih, tapi kali ini Oh my Psycho-nya God. diculik. Wah. Begitu saja Lemon bakal coba mundur terlebih dahulu. Di kali ini bakal coba untuk clear minions secepat mungkin dengan Nicholson sweep. Dan Albert bakal coba tarik ulur. Kayaknya ini Albert coba split push deh Split, di ya, area split. atas. Iya. Tapi nunggu yang lainnya jadi juga. Oke, strategi yang mirip sama hari kemarin, bedanya hanya ada 1 split pusher saja dari Albertnya yang akan ditemani oleh Eudora juga. Dapetin 1 turret dan mungkin akan langsung balik ejector Unstoppable Force ke arah seorang Eudoranya. Kameranya tidur ke arah mid, tapi di sini Ruby Didi-nya nggak bisa bertahan dan langsung di shut down
di knock up dengan Tempest of Blade dari seorang Albert. Tapi sudah di zoning untuk blue buff-nya. Ada retribution kah? Tidak ada retribution sayangnya. Dan bahkan ultimate-nya The Wrath of Dryad-nya dari seorang Lemon sudah digunakan. Belum ada time journey dari Maybe-nya, masih ditahan blue buff-nya. Sekarang gantian zoning, down dari seorang D-nya. Dan bahkan Psycho-nya mundur ke arah belakang. Blazing Duet dan langsung diambil blue buff-nya. Wah gila Ace-nya sih. Mekaniknya sih luar biasa loh. Dia cicil ke depan terus langsung balik lagi. Iya, dia pede banget karena di belakangnya ada Digi yang selalu ngekor. Iya. Digi yang sudah bersiap-siap dengan time journey-nya yang nggak dipencet sama sekali ya. Iya. Maybe kali ini one hit. Nah, ya. Oh, nggak ada Digi. Tapi blue buff-nya belum berani untuk di-invade oleh teman-teman Araki Hoshi. Lebih memilih untuk mengikhlaskan 2 menit yang sekarang dari blue buff mereka yang diambil sama Maybe-nya. Dan ini bukan Maybe, dari Ace-nya. Ace-nya sudah 15 loh, ini benar-benar kayak well farm banget. Albertnya tertinggal sampai 2 level. Dan bahkan belum ter-shutdown sama sekali dari seorang Cloud-nya. Licin banget, dan bahkan ketika dia bisa unggul level seperti dia masih tetap well farm. Yang dimana unggul levelnya ini didapatkan dari mendapatkan 2 kali purple buff ya. Punyanya si Albert tadi di menit-menit awal dan juga setelah masuk ke area dari mid game-nya sekarang. Wah. Jadi mereka harus dari Araki Hoshi, mereka harus bisa men-shutdown terlebih dahulu. Kaya banget Ace-nya. Si Digi dulu yang paling penting. Iya. Diginya bisa ke shutdown, itu momen untuk bisa membuka fight. Ace-nya 9.000 loh. Obatnya baru 6.000-an. Yes, gagal terculik tadi dari seorang Sylvana-nya, dari seorang Teguhnya. Flicker plus Imperial Justice, tapi tidak berhasil muncul dari turun jauh yang Lemonnya masih cukup tebal. Masih belum membuka Wrath of Dryad-nya, masih ditahan begitu saja. Blue buff-nya sudah mulai muncul. Albert yang sudah ada retribution kali ini mencoba untuk mengganggu Lemonnya menjadi lini paling depan. Ada retribution, diamankan begitu saja. Sudah ada blue buff. Tapi lihat di arah bottom lane-nya, digangguin sama jauh head-nya. Ini benar-benar mulai di section begitu saja. Araki Hoshi. Benar-benar nih teman-teman dari BG masih rapi banget. Benar-benar kayak kondisinya Araki mulai tertekan. Apalagi Ace-nya udah sakit banget. Dan dia Lord di atas menit 12. Tapi benar-benar cepat banget. Gila. Gila. Wow. Cepet banget. Dan bahkan dari Araki Hoshi mereka gak bisa maju. Ada alam bom yang ditaruh di mana-mana juga, jadi agak sedikit Itu giginya kenapa ya? Aegisnya ada tanda silang terus stopnya. dari tadi. Iya, dari tadi aku lihat itu. Kenapa ya? Di band kah spellnya? Gak mungkin sih. Masa sih? Kenapa tuh? Enggak. Enggak lah, paling visual paling. Iya Visual mungkin aja ya? visual. Bisa aja ya. Iya, visual. Tuh lihat, lagi diinvasi lagi sekarang junglernya diinvasi, orange buff-nya lagi diamankan. Gak apa-apa. Ini Sama Burmis. Arceus sih mereka udah terbiasa. Oh, gila mereka sih. nungguin. Gila mereka cepet banget loh. Maybe-nya selalu nempel masalahnya. Stunnya kena. Dan bahkan ada satu orang maybe-nya Aegis digunakan. Tidak ada ultimate digunakan karena tidak ada yang perlu di cover oleh Digi-nya. Baik sekali. Kulik tadi oleh seorang Psycho-nya. Dan bahkan Lord-nya di arah atas juga masih berjalan dengan entengnya. 20 detik lagi untuk maybe kembali hidup dan masih punya time journey. Dan kita lihat gimana caranya tim Araki Hoshi mereka mau team fight sih. counter kesan. Lemonnya belum mengeluarkan ultimate-nya karena masih cooldown dan mungkin akan diambil untuk blue buff-nya, tapi Lordnya dibiarkan di arah atas sendirian. Lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Albertnya baru ke arah atas dan Lemon bersama Psycho damage-nya. Oh, lumayan sakit. Ada R7 juga stun-nya ke arah yang salah kali ini, tapi Flickernya mencoba untuk mengajar balik lagi. Mana ini link yang dibutuhkan? Mana Miss Poise yang belum ada dan baru masuk di sana. Tempest Blade double kill, looking for triple kill kah? Apakah bisa mengamankan di sana? Tidak mau untuk memaksakan sesuatu yang dipaksakan. Vince Poise ke arah belakang. Iya, tadi flickernya dan injektornya miss ya. Ke arah seorang Albert juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ketika Lemon tumbang, R7 tumbang, Finnya tumbang, Albertnya juga sebenarnya agak sedikit free sih. Tapi Ace-nya yang penting berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Betul, harus celaka pecah. Kalau kita lihat nih replaynya, Lemonnya pertama kali tumbang, terus udah gitu R7-nya juga disusul Blazing Duet, terus ditahan ternyata sama seorang Albert yang Tadi kenapa dia nggak depan. langsung maju aja R7-nya? Kayak pas dia ulti, dan dia flicker. Kenapa nggak dia hit ultinya langsung ke Digi-nya? Padahal udah pasti mati juga. Kira ngincar Enggak, yang lain. kalian enggak? Aku cuma ngelihat Lemon tumbang,
memang si R7-nya di belakang. Yang di depan itu sama si Finn ya? Jadi dia pergerakannya cabut ke belakang, tapi ternyata nggak bisa survive. Tapi dia kalau maju ke depan bisa dapat si Digi-nya sebenarnya. Wah, diusir cycle-nya. Mau diperangin lagi kah di sini? Retribution-nya. Oh, first time nyaris saja. Cycle-nya Langsung mundur sih. mengamankan dari seorang Albertnya. Dan Psycho-nya nggak bisa Sakit bertahan. banget. Ejector-nya karena terangsir kah? Langsung sidang begitu saja. Oh my god, Wah, 2 dipisah. orang menuju ke arah 3. R7-nya juga hilang. Kit-nya sekarat. Albert yang memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Tapi top lane. Seorang Kit. Tapi masih bisa untuk balik ke belakang. Lemonnya melawan seorang Ruby Didi. Tapi Oh, lihat tuh D-nya base-nya. dari Balmonnya. Dan bahkan dari Ace-nya. 1 gerobak saja yang dibutuhkan oleh Burmese Gold. Dan ini dia game pertama Burmese Gold Myanmar. Tidak mengejutkan karena mereka selalu bisa ini ya. Sebagai kuda hitam mereka bisa menumbangkan tim-tim kelas atas juga dan balik lagi Ace adalah salah satu pemain yang harus bisa diwaspadai karena dari tadi kita melihat dia sangat well fought.